Kira-kira AI mampu menjawab atau malah tidak karuan hasilnya? Sebelumnya Zul menyuguhkan narasi dari AI tentang keberadaan Allah. Zul disclaimer dulu ya, banyak masyarakat pro dan kontra mengenai AI ini. Mengapa AI mampu berpikir selayaknya manusia? Begini penjelasannya, Artificial Intelligence AI atau kecerdasan buatan dapat berpikir seperti manusia karena diprogram untuk melakukan hal tersebut. AI menggunakan program khusus untuk mengolah informasi, membuat kesimpulan, dan mengambil keputusan. AI juga dapat belajar dengan sendirinya dari pengetahuan dan pengalaman yang didapat saat digunakan oleh manusia. AI memiliki beberapa kemampuan, di antaranya memiliki persepsi. AI dapat memahami dan menginterpretasikan informasi dari lingkungannya, seperti suara, gambar, objek, atau emosi manusia. Bisa belajar. AI dapat belajar dengan sendirinya dari pengetahuan dan pengalaman yang didapat saat digunakan oleh manusia. Melakukan penalaran. AI dapat melakukan penalaran untuk membuat kesimpulan dan keputusan. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa AI tidak asal menjawab ya. Baiklah, kita ke pertanyaan yang pertama. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berada? AI menjawab, pertanyaan mengenai keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan pertanyaan mendasar dalam Islam yang telah dibahas oleh para ulama sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jawaban yang paling tepat dan sesuai dengan ajaran Islam adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di atas arsy. Al-Quran secara tegas menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersemayam di atas arsy. Arsy adalah singgasana Allah yang sangat agung, jauh di atas segala langit. Bagaimana cara Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di atas arsy bukanlah sesuatu yang bisa dipahami oleh akal manusia. Ini adalah salah satu sifat Allah yang bersifat gaib, tidak bisa dilihat atau dipahami secara langsung. Kita sebagai manusia hanya perlu beriman dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di atas arsy sesuai dengan firman-Nya. Lalu mengapa kita tidak boleh bertanya lebih jauh? AI menjawab, keterbatasan akal manusia. Akal manusia memiliki keterbatasan dalam memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung. Mempertanyakan lebih jauh tentang keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat membawa kita pada kesesatan. Iman kepada Al-Quran dan Sunnah. Sebagai seorang Muslim, kita wajib beriman kepada Al-Quran dan Sunnah. Kedua sumber ajaran Islam ini dengan jelas menjelaskan tentang keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pentingnya memahami konsep ini adalah mencegah kesesatan. Memahami konsep keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membantu kita terhindar dari paham-paham yang menyimpang tentang Allah Ta'ala. Meningkatkan keimanan. Meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di atas arsy akan semakin memperkuat iman kita kepadanya, menumbuhkan rasa takwa, kesadaran akan keberadaan Allah yang Maha Melihat dan Maha Mengetahui akan mendorong kita untuk senantiasa bertakwa kepadanya. Kalau begitu Allah Subhanahu wa Ta'ala bertempat dong? AI menjawab, pertanyaan yang sangat baik. Konsep Allah Subhanahu wa Ta'ala bertempat di atas arsy memang seringkali menimbulkan pertanyaan lebih lanjut mengenai makna bertempat dalam konteks ketuhanan. Untuk menjawab pertanyaan Anda, mari kita bedah lebih dalam konsep bertempat dalam pandangan manusia. Ketika kita mengatakan sesuatu bertempat, kita biasanya membayangkan suatu ruang fisik yang dibatasi oleh dimensi. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Zat yang Maha Suci, jauh di atas segala keterbatasan ruang dan waktu, bertempat dalam konteks Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Al-Quran menyebutkan bahwa Allah Ta'ala bersemayam di atas arsy, ini bukan berarti Allah terikat oleh ruang dan waktu seperti makhluk ciptaannya. Istiwanya di atas arsy lebih kepada menunjukkan keagungan dan kekuasaannya yang mengatasi segala sesuatu. Tujuan penyebutan istiwa. Penyebutan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersemayam di atas arsy bertujuan untuk menegaskan keesaan dan keagungan Allah, menunjukkan bahwa Allah Ta'ala adalah Zat yang Maha Tinggi dan Maha Agung, jauh di atas segala sesuatu. Membedakan Allah dengan makhluk.
membedakan antara zat yang maha pencipta dengan makhluk ciptaannya yang terbatas. Menjadi dasar ibadah, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersemayam di atas arsy mendorong kita untuk mengarahkan ibadah hanya kepadanya. Jadi dapat disimpulkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terikat oleh tempat. Konsep bertempat dalam konteks Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda dengan konsep bertempat dalam kehidupan sehari-hari. Bertempat di sini lebih kepada menunjukkan keagungan dan kekuasaannya. Istiwanya di atas arsy adalah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kepada kita bahwa Dia adalah zat yang maha tinggi dan maha agung. Penting untuk diingat, kita sebagai manusia tidak akan pernah mampu memahami sepenuhnya tentang Allah Ta'ala. Kita wajib beriman kepada apa yang telah Allah sampaikan dalam Al-Quran dan melalui Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Intinya, meskipun Allah Subhanahu wa Ta'ala bersemayam di atas arsy, kita tidak boleh membayangkannya seperti makhluk ciptaannya. Konsep ini lebih kepada menegaskan keesaan dan keagungan Allah Azza wa Jalla. Lalu, mengapa AI mampu menjawab sesuai dengan referensi? Apakah ada referensinya? Dan mengapa bisa mengambil keputusan dalam memberikan jawaban tersebut? AI menjawab, tentu saya akan jelaskan mengapa AI mampu menjawab sesuai dengan referensi dan bagaimana prosesnya. Pelatihan besar-besaran, AI dilatih dengan menggunakan dataset yang sangat besar. Dataset ini berisi teks, kode, dan informasi lainnya yang diambil dari berbagai sumber seperti buku, artikel, website, dan lain-lain. Dengan mempelajari dataset ini, AI dapat memahami pola bahasa, fakta, dan hubungan antara berbagai konsep. Arsitektur jaringan saraf tiruan. AI menggunakan arsitektur jaringan saraf tiruan yang kompleks untuk memproses informasi. Jaringan saraf ini terdiri dari banyak lapisan neuron yang saling terhubung. Setiap lapisan neuron bertanggung jawab untuk mengekstrak fitur-fitur tertentu dari data. Mekanisme attention. Mekanisme attention memungkinkan AI untuk fokus pada bagian-bagian tertentu dari input yang relevan dengan pertanyaan. Dengan kata lain, AI dapat memperhatikan kata-kata atau frasa yang paling penting dalam menjawab pertanyaan. Mengapa AI bisa mengambil keputusan memberikan jawaban tersebut? AI mengambil keputusan untuk memberikan jawaban tertentu berdasarkan pada probabilitas. AI akan menghitung probabilitas dari berbagai kemungkinan jawaban dan memilih jawaban yang memiliki probabilitas tertinggi. Proses ini melibatkan beberapa langkah. Pemahaman. Pertanyaan. AI akan berusaha memahami pertanyaan yang diajukan dengan mengidentifikasi kata kunci dan konteksnya. AI akan mencari informasi yang relevan dalam dataset yang telah dipelajarinya. AI akan menggunakan informasi yang relevan untuk membentuk jawaban yang koheren dan relevan dengan pertanyaan. AI akan mengevaluasi kualitas jawaban yang dihasilkan dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Bagaimana menurut teman-teman? Komentar di bawah ya. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya Zul mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.